warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, ibu persilahkan untuk memimpin doa. Amin. Baiklah, di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai mata pelajaran hari ini. Lia, Ibrah, baiklah, hadir semua kan? Jadi di sini ibu akan membacakan materi kita hari ini, yaitu tentang kenampakan alam dan sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. Apa tadi ibu bilang anak-anak? Ya, bagus. Di sini ibu akan membacakan materi kita. Ibu akan membacakannya. Negara-negara Asia Tenggara berada di sekitar garis khatulistiwa. Tempatnya di Asia Tenggara di antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, antara 39 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Asia Tenggara yaitu Samudra Pasifik sebelah timur, kemudian Samudra Hindia yang terletak di Benggala sebelah barat, Asia Timur dan Samudra Pasifik sebelah utara, dan Samudra Hindia itu sebelah selatan. Karena letaknya yang demikian ini, maka banyak kesamaan penampakan alam di negara Asia Tenggara. Letak negara Indonesia berada di tengah-tengah negara lain. Negara lain yang terletak berdekatan dengan Indonesia sering disebut sebagai negara tetangga. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ada 11. Baiklah, di sini kita membacanya sama-sama ya. Ayo anak-anak, nomor 1 Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Timur Leste. Kita akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan kondisi alam dan sosial negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia memiliki keragaman kenampakan alam, yang diantaranya ada danau, sungai, gunung, kawah, hutan, pantai, jurang, dan masih banyak lagi. Di sini ibu mempunyai sebuah penampakan alam yang ada di Indonesia. Ini dia fotonya. Ini foto yang ada di Danau Toba yang ada di Indonesia. Ini salah satu contoh penampakan alam. Mungkin anak-anak sudah pernah ke sini kan? Ya, bagus. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Ada juga satwa-satwa yang ada di Indonesia seperti komodo. Ada juga peninggalan bersejarah, contohnya seperti Candi Borobudur. Kalau ibaratnya contohnya yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita ini, contohnya seperti Candi Portibi yang ada di Gunung Tua. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah sebagian ke sana, yang sebagian lagi belum pernah ke sana. Jadi, penampakan alam di setiap daerah Indonesia berbeda-beda. Hal tersebut akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Jadi, di sini kondisi sosial yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia tinggal di beberapa lingkungan alam yang berbeda. Contohnya masyarakat pegunungan. Biasanya kalau masyarakat pegunungan ini biasanya melakukan usaha perkebunan dan peternakan. Kalau masyarakat daratan rendah biasanya bertani, bersawah, berternak. Ini ada ibu contoh mata pencaharian di masyarakat daratan rendah. Ini dia. Ini contoh dari orang yang sedang bersawah, yang panen. Setelah itu masyarakat di pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Ini ibu ada contoh gambar dari nelayan yang sedang mencari ikan. Yang kedua, ibu akan membahas tentang perbandingan kondisi alam dan sosial negara di kawasan Asia Tenggara ya. Yang nomor 2 yaitu tentang Malaysia. Kenampakan alamnya,
Malaysia dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di antara semenanjung Malaysia yang terdiri dari 11 negara bagian dalam bentuk kesultanan. Kondisi sosial yang ada di Malaysia yaitu penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Yang lainnya merupakan keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan masih banyak lagi. Penduduk bermata pencarian sebagai petani, tidak beda jauh dengan di Indonesia. Di Malaysia juga ada yang bertani, bersawah. Paling banyak yang ditanam di Malaysia itu adalah padi. Tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Indonesia juga merupakan tanaman yang paling banyak di Indonesia adalah padi. Jadi selain apa dan sayuran. Selain itu ada juga yang bekerja di pertambangan dan perindustrian. Jadi tidak beda jauh dengan kondisi sosial di Malaysia dengan kondisi sosial di Indonesia. Baiklah, itu dia materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Ibu akan membagikan sebuah kartu nomor untuk kalian per kelompok. Ibu akan membaginya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan sebuah LKS yang berisikan tentang soal-soal yang ada dalam materi kita. Ini akan kalian bahas tentang materi kita hari ini. Oke, dikerjakan ya. Oke, apakah sudah siap? Baiklah, di sini kita akan membahasnya. Nomor 1, jawabannya apa? Ya, benar. Kelompok lain jawabnya benar apa tidak? Ya, benar. Oke, tepuk tangan. Ibu di sini akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika sudah tidak ada, berarti semuanya sudah memahami materi hari ini. Jadi kesimpulannya, Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda, baik di penampakan alam, kondisi sosial, tidak beda jauh dengan Indonesia dan Malaysia. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal yang akan dikerjakan di rumah sebagai PR. Ibu akan memeriksa PR kalian.